akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tadi sudah membahas surah As-Saff ayat 1 dan 4 bersama dengan guru kita yaitu Dr. Azhari Nasution yang tadi sudah menyampaikan kepada kita tentang makna dari ayat tersebut, termasuk juga sudah menjawab pertanyaan dari santri putri ya yang tadi memberikan pertanyaan kepada beliau seputar bagaimana kalau orang sudah melakukan kebaikan tapi tetap diejek oleh lingkungannya. Nah, tadi sudah dijawab dan selanjutnya kita masih membahas tentang surah As-Saff, selanjutnya ayat 5 dan 6 bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram yaitu Ustadz Tamami. Silakan Ustadz Tamami, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para santriwan santriwati Pondok Pesantren Darun, mudah-mudahan insya Allah lahir dari pesantren ini ulama-ulama hebat, amin ya. Abang David Khalik, Masya Allah guru saya yang gantengnya nggak kalah sama saya ya, begitu kira-kira. Kita lanjut saja belajar bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kisah di Quran. Jadi Al-Quran itu sebenarnya adalah tuntunan yang paling lengkap untuk kehidupan kita. Betul apa betul? Betul. Selain hukum ternyata ada cerita-cerita yang mengagumkan yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Siang hari ini kita belajar coba dari kisahnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Dulu Nabi Musa itu ketemu dengan satu kaum, satu umat yang susah dibilangin. Namanya Bani Israel. Salah satu contohnya sifatnya Bani Israel itu maaf ya, banyak bicara tapi tidak mau belajar. Tuh sifatnya Bani Israel. Yang kedua, kalau udah dibilangin ngeyel mulu ngeyel. Ngerti apa nggak kira-kira ngeyel? Makanya yang paling enak itu sebenarnya Bang David, karena ini momentumnya Hari Santri Nasional, itu paling enak sebenarnya jadi santri. Kenapa? Kita di pondok pesantren diajarkan bagaimana dua hal keindahan dalam hidup. Apa yang pertama? Yang pertama ilmu, yang kedua akhlak. Betul apa betul? Betul. Makanya kalau kita bicara tentang pendidikan, pondok pesantren ini menjadi benteng terakhir bangsa kita apabila satu bangsa dan agama ingin sukses. Lihat kenapa Bani Israel itu kalau dibilangin sama Nabi Musa susahnya minta ampun. Karena apa? Ilmunya sedikit, akhlaknya nggak ada. Coba lihat para santri diajarkan oleh para ustadznya Bang David. Ya. Kebetulan katanya beliau ini pernah mondok juga. Oh, saya pernah mondok. Masya Allah santri. Nah, bukan, saya main sinetron di sana. Beliau pernah digontor, alhamdulillah 3 bulan ya Ustaz David ya. Main film saya. Lihat bagaimana di pondok kita diajarkan yang pertama, orang kalau mau berbuat kebaikan harus ada ilmunya. Betul apa betul? Mau bikin konten yang berbau Islami harus ada ilmunya. Ilmunya tentang apa? Tentang hal-hal yang bisa membawa kita kepada hal kebaikan. Makanya ayo sekarang mumpung momentumnya Hari Santri Nasional, jadi santri harus menjadi orang yang cerdas, orang yang pinter, yang bisa membawa kebaikan di dalam setiap lini. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Tuh ilmu dan akhlak. Makanya Nabiullah Musa kenapa susah dibilangin kaumnya? Karena ilmunya sedikit, akhlaknya nggak ada. Tapi kalau di pesantren lihat Masya Allah indah kita saksikan.
Ada santri ketemu gurunya, Masya Allah, tata keramanya dijaga. Yang perempuan ketemu laki-laki, nundukin apa pandangannya. Beda kalau di luar pesantren, bukan dinundukin malah. Betul apa betul? Karena apa? Emang bukan haknya, bukan mahramnya. Beda kalau kita sudah nikah, betul nggak kira-kira? Ada santriwan ketemu santriwati, itu pasti kalau ngelihat ustadz, takut. Kenapa takut? Nggak boleh memandang yang berbeda jenis di pesantren. Makanya pondok pesantren itu menjadi tempat terindah di dalam menuntut ilmu. Akhlak kepada para kiai, yang mana nanti ketika kita didik pesantren, dimulai kita berakhlak kepada kiai, maka nanti akan punya asar, akan mempunyai bekas, sehingga di rumah akhlak kita pun bagus kepada orang tua. Saya ingat sekali dulu mondok di pondok itu diajarin sama kiai kami apa? Qimatul mar'i, harganya seseorang itu terdapat pada apa? Dua hal. Yang pertama ilmu dan akhlaknya. Ilmu membuat kita hidup terarah. Orang kalau punya ilmu, ayo jawab, enak nggak kira-kira? Enak. Ayo, orang punya ilmu enak apa enggak? Enak. Sholat ada ilmunya, rapi apa enggak? Rapi. Rapi. Dimulai misalkan dari niat takbir. Kan nggak lucu kalau sholat nggak punya ilmunya. Habis takbir langsung sujud. Ya. Habis sujud baru ruku. Baru ruku baru salam. Kira-kira benar apa salah gitu? Ya, betul apa betul? Termasuk akhlak. Akhlak pun penting ketika kita dalam kehidupan. Kalau kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kalau kita pengen bicara akhlak nggak jauh-jauh. Kita contoh siapa? Nabi kita yang paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang dibangun oleh pondok pesantren supaya apa? Generasi bangsa kita mempunyai ilmu dan akhlak sehingga bangsa kita insya Allah menjadi negara yang cerah insya Allah. Para jamaah Cahaya Hati News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi. Lihat bagaimana Nabi Allah Musa dulu mengajar kaumnya untuk bertauhid kepada Allah, menyembah Allah, beriman kepada Allah, berilmu dan berakhlak. Namun mereka itu menolak. Karena apa? Merasa Nabi Musa ini bukan siapa-siapa. Tapi lihat kita di pesantren, yang menjadi panutan siapa? Yang pertama tentu saja kiai kita yang sebagai contoh kita. Karena bagaimanapun kiai kita itu al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu apa? Pewarisnya para nabi. Akhirnya kira-kira ini jawab yang kompak, jadi ulama itu susah apa gampang kira-kira? Ayo jadi ustadz susah apa gampang? Susah. Tapi bagaimanapun kita tetap belajar supaya menjadi ulama yang alim, yang tahu ilmu dan mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Amin. Allahumma amin. Begitu kira-kira abang. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai. Para santri, halo. Hai. Alhamdulillah. Baik, tadi udah dengar dari Kiai kita, Ustadz Tamami, beliau juga lulusan dari pesantren juga. Beliau juga pernah jadi santri juga ya, dan ngalamin semua yang kita alami, dan juga termasuk kita yang ada di rumah. Walaupun kita tidak mengalami pendidikan di pesantren ya, tapi penting bagi kita untuk mendidik anak-anak kita untuk bisa paham agama. Nah, bicara mengenai agama, bahwa agama tidak akan lengkap kecuali tadi 2 poin ya, dikatakan ada akhlak dengan ilmu, ada ilmu dengan akhlak. Ilmu dan akhlak harus saling melengkapi ya. Kalau orang punya ilmu pasti dia punya akhlak, nggak mungkin dia punya ilmu tanpa akhlak. Selanjutnya saya sebenarnya mau ngasih pertanyaan buat teman-teman, tapi nanti aja dulu, kita tahan dulu. Nanti saya berikan kesempatan buat pertanyaan. Sekarang kita akan bagi-bagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee, hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saatnya kita berada di segmen kuis Cahaya Hati Indonesia, berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Nah, jemaah mau dapat hadiah enggak? Kalau mau dapat, jawab pertanyaannya. Yang bisa jawab akan mendapatkan keberkahan 1 juta dari Luwak White Coffee, dipotong pajak. Pertanyaannya gampang banget. Dengerin baik-baik ya, pertanyaannya adalah apa tema yang kita bahas di episode hari ini? Silakan.
Iya, silakan. Nah, yang di depan nih masnya nih. Mangga mas, di depan mas. Waduh, banyak fansnya tuh mas tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Siapa wabarakatuh. namanya mas? Nama Ana Nakila Anandika. Siapa? Nakila Anandika. Panggilannya Dika atau Nakila. kelas? Ana mahasiswa universitas. Oh, mahasiswa. Oke, pertanyaannya saya ulang ya. Gampang, apa tema yang kita bahas pada hari ini? Tema yang kita bahas itu, kebaikan itu bukan hanya konten, tapi komitmen. Nah, jurinya kalian semua nih, kira-kira bener gak? Berhak dapat 1 juta gak? Syaratnya dipotong pajak. Jangan lupa transfer ke saya. Nah, Syukran. karena Mas sudah mampu menjawab, selamat. Ini hadiahnya, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Ya, tepuk tangan. Sallu ala Nabi. Oke, selamat sekali lagi jamaah, jangan kemana-mana, tetap di episode yang penuh dengan berkah ini dan kita akan lanjutkan di segmen-segmen yang insya Allah memberikan hazanah untuk kita lebih dalam lagi dan mengkaji lagi.